Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya Sofi Rahman dengan NPM 20220019 akan menjelaskan materi terkait revolusi Cina pada tahun 1911 dalam mata kuliah Sejarah Asia Timur. Yuk kita simak pembahasannya. Cina. Apa sih yang pertama kali orang pikirkan ketika mendengar kata Cina? Mungkin sebagian orang akan berkata, orang berkulit putih, orang bermata sipit, dan orang berbahasa Mandarin. Ternyata pada kenyataannya, Cina memiliki sejarah peradaban yang sangat panjang loh. Mulai dari Cina kuno yang dipimpin oleh dinasti-dinasti, hingga revolusi Cina. Nah, kali ini saya akan membahas tentang revolusi Cina pada tahun 1911. Yuk kita simak pembahasannya. C. Revolusi meletus di Cina Selatan. Mengapa sih revolusi Cina tahun 1911 Masehi untuk pertama kalinya di Cina bagian selatan atau Kanton? Yuk kita terbang ke daerahnya dulu, lebih tepatnya ke Kanton. Nah, ini adalah wilayah Kanton atau sekarang yang lebih dikenal dengan daerah Guangzhou. Kenapa tadi Kanton menjadi tempat revolusi pertama di Cina? Sebab Kanton adalah pusat dari kegiatan perdagangan dan pusat pertemuan berbagai bangsa. Dari hubungan dengan negara luar itu, masuklah paham-paham, ide-ide dan pikiran barat yang liberal. Kemudian muncullah tokoh-tokoh perjuangan nasionalis seperti Sun Yat-sen yang berhasil menggerakkan mahasiswa Cina yang belajar di luar negeri dan orang-orang Cina yang progresif. Mereka bersatu dan berhasil menggulingkan dinasti Manchu serta mengusir dan melenyapkan segala macam pengaruh bangsa-bangsa barat dengan hak-hak istimewa mereka. D. Peristiwa-peristiwa sebelum revolusi Cina tahun 1911. Jadi, sebelum terjadinya peristiwa revolusi Cina, banyak loh peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yuk kita simak. Yang A. Perang Candu I dari tahun 1839 sampai tahun 1842. Ini kita lihat ilustrasi dari perang candu itu sendiri. Jadi, perang candu I itu terjadi ketika 2000 ton candu milik orang Inggris di Kanton dibakar oleh orang-orang Cina atas perintah Manchu. Inggris marah dan menyerbu Kanton. Manchu tidak mampu menghadapi serangan Inggris dan akhirnya Cina menyerah pada Inggris. Perang yang diakhiri perjanjian Nanking pada tahun 1842 ini berisi ketentuan tentang berikut. 1. Inggris berhak mendapatkan Hong Kong. 2. Inggris mendapatkan hak ekstratorial. 3. 5 pelabuhan Cina dibuka untuk bangsa asing. Dan yang keempat, B. Perang Candu II dari tahun 1856 sampai tahun 1880. Jadi, Perang Candu II ini merupakan bagian dari Perang Candu pertama yang penyelesaiannya dirasa tidak adil, terutama bagi pihak Cina. Sebab Perang Candu II ini adalah kapal Tiongkok yang berbendera Inggris ditahan oleh pihak Cina dan padri Prancis di Guangxi dibunuh karena tidak memiliki surat izin masuk ke Cina. Perang dengan mudah dimenangkan oleh Inggris dan diakhiri oleh perjanjian Peing pada tahun 1860 yang isinya sebagai berikut. 1. 11 pelabuhan Cina dibuka lagi untuk bangsa asing. 2. Jawatan bea cukai Cina dipegang oleh Badan Internasional yang terdiri atas Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. 3. Di Istana Kaisar di Peking ditempatkan oleh Dubes Inggris. Dan yang keempat, Cina terbuka bagi bangsa asing kembali. C. Pemberontakan Taiping pada tahun 1850 sampai 1864. Pemberontakan Taiping itu sendiri yaitu suatu pemberontakan besar atau perang saudara di Tiongkok yang berlangsung dari tahun 1850 hingga 1864.
yang mana merupakan pertarungan antara dinasti Qing yang dipimpin oleh suku Manchu dan gerakan milenarianisme Kristen dari Kerajaan Surgawi Perdamaian. Pemberontakan Taiping ini didorong juga oleh beberapa faktor. Yang pertama, Manchu dianggap lemah karena kalahnya Perang Candu 1 dan 2, sehingga bangsa asing merajalela. 2. Timbulnya penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat pemerintahan feodal Manchu. Dan yang ketiga, timbulnya keinginan rakyat untuk membangun masyarakat baru yang bahagia, sama rasa dan sama rata. Dan yang terakhir, D. Pemberontakan Boxer pada tahun 1900 sampai 1901. Pemberontakan Boxer ini disebut juga dengan tinju keadilan karena pemberontakan ini terjadi karena rakyat Cina merasa tidak puas terhadap keadaan yang terjadi di Cina. Pemberontakan ini dipimpin oleh Ratu Cixi. Mengapa disebut pemberontakan Boxer? Karena prajuritnya mahir dalam bertinju. Pemberontakan Boxer dapat ditumpas dengan kejam oleh tentara asing di Cina yang dipimpin oleh Jenderal von Waldres dan diakhiri dengan perjanjian protokol yang isinya Cina harus membayar rampasan perang. Pemberontakan Boxer yang hampir saja meruntuhkan kekuasaan asing di Cina yang berakibat sebagai berikut. 1. Tiongkok jatuh ke tangan bangsa asing. Bahkan, bangsa asing akan membagi Tiongkok di antara mereka sendiri. Rencana ini ditentang Amerika, dan Amerika memerlukan dijalankannya open door policy bagi seluruh dunia. Dan akhirnya Tiongkok pun dibagi menjadi beberapa wilayah. 2. Ratu Cixi sadar bahwa tidak bisa dilawan dengan kekerasan. Untuk membebaskan diri dari bangsa asing, rakyat Tiongkok harus maju, belajar, dan memodernisasikan negaranya seperti Jepang. Nah, itu tadi pembahasan tentang Revolusi Cina pada tahun 1911. Nah, sekarang sudah tahu kan mengapa Revolusi Cina pertama kali meletus di bagian selatan dan apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum revolusi tersebut. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'la ihdina shiratal mustaqim. Wa akhiran unzur maqala wa la tanjur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.